Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina, NIM 223121015, Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan memenuhi syarat UTS mata kuliah media pembelajaran PAI. Ya, langsung saja di sini saya akan menampilkan video. Ya, saya di sini akan mengambil materi, yaitu materi jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Media pembelajaran dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau kombinasi dari keduanya. Terus yang kedua itu media pembelajaran berbasis teks. Yang pertama, buku teks. Buku teks merupakan media pembelajaran tradisional yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Terus yang kedua itu ada modul. Modul adalah bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran mandiri. Yang ketiga itu lembar kerja. Lembar kerja digunakan untuk melatih keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah. Terus yang selanjutnya itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis visual. Yang pertama itu ada peta. Peta digunakan untuk memvisualisasikan lokasi geografis. Terus yang kedua itu ada diagram. Diagram digunakan untuk menunjukkan hubungan antara komponen. Yang ketiga itu ada ilustrasi. Ilustrasi digunakan untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan gambar. Terus yang ketiga, yang selanjutnya itu ada media pembelajaran berbasis audio. Yang pertama itu ada rekaman audio. Rekaman audio digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran melalui suara. Terus yang kedua ada podcast. Podcast adalah program audio yang dapat diunduh dan didengarkan kapan saja. Terus yang ketiga itu ada musik. Musik dapat digunakan meningkatkan suasana pembelajaran. Terus yang selanjutnya itu ada media pembelajaran berbasis audio visual. Yang pertama itu ada video. Video digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran secara visual audio. Terus yang kedua itu ada film. Film dapat digunakan menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang menghibur. Terus yang ketiga itu ada animasi. Animasi itu dapat digunakan memvisualisasikan konsep abstrak dan membuat pelajaran lebih menarik. Terus yang selanjutnya itu ada media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama itu perangkat lunak. Pendidikan dapat digunakan untuk melatih keterampilan siswa. Terus yang ketiga itu game edukasi. Game edukasi ini dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Terus yang ketiga itu ada simulasi. Simulasi digunakan untuk mensimulasikan situasi nyata dalam pembelajaran. Terus yang selanjutnya itu adalah pembelajaran berbasis web atau website. Pembelajaran menyediakan akses mudah ke materi pelajaran dan sumber daya online. Terus yang kedua itu ada platform learning, menawarkan berbagai fitur untuk pembelajaran online seperti forum, diskusi, dan kuis. Terus yang ketiga itu ada blog edukasi. Blog edukasi itu digunakan untuk berbagai informasi, tips, dan sumber daya pendidikan. Terus yang selanjutnya itu ada media pembelajaran berbasis mobile. Pertama itu adalah aplikasi pendidikan dapat digunakan untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua itu ada e-book, merupakan versi digital buku teks yang dapat diakses melalui perangkat mobile. Yang ketiga itu ada game edukasi, dapat digunakan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Terus yang selanjutnya itu adalah pemilihan media. Pemilihan media ini adalah pembelajaran yang efektif. Yang pertama itu tentukan media pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus jelas dan spesifik. Terus yang kedua itu pertimbangan karakteristik. Siswa media pembelajaran harus sesuai dengan usia dan tingkat pertimbangan siswa. Terus yang ketiga itu ada evaluasi. Efektivitas harus dievaluasi secara berkala. Terus di sini ada juga kesimpulannya dan saran. Media pembelajaran merupakan alat penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Pilih media pembelajaran yang tepat dan gunakan secara kreatif untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.